setiap 3 gelas bubur itu kita tambahkan 1 gelas air. Ini air yang saya gunakan itu air isi ulang, yaitu air gunung. Jadi tadi kan ada 6,5, jadi itu kita bikin satu, dua, kita tambahin dikit ya, dua. Setelah ditambahkan airnya itu udah bisa kita campur rata di patinya kayak gini. Ini kain saringnya berbahan kain belacu, sering dipakai buat saring santan kelapa. Jadi proses penyaringannya itu seperti ini. Ini dimasukin ke dalam ini. Baru tinggal kita iniin aja. Nah, ini jadinya. Ini tadi singkongnya atau ubi udah selesai diperas. Nih disaring pakai ini. Jadinya tuh segini. Jadi ini tinggal didiamkan mungkin selama 1 hari 1 malam. Terus juga keesokannya kalau misalnya udah endapannya udah turun, nanti patinya itu, endapannya itu bakalan dijemur di sinar matahari. Ini dia rendaman pati yang sudah saya rendam selama 1 malam. Nih, tadi airnya sudah saya buang, air bagian atasnya. Jadi ini sekarang tinggal dipindahin ke loyang, lalu akan kita jemur di depan rumah. Halo semuanya, jadi di video kali ini Cici mau menjelaskan sedikit tentang pengujian parsial karakteristik fisik dan fungsional dari pati sagu komersial. Nah, jadi dari hasil pengamatan saya, ini kan ada pati sagu ya, pati sagu komersial. Ini sebanyak 100 gram. Kalau untuk dari warnanya bisa kita lihat sendiri ya, dia berwarna putih. Tapi putihnya itu lebih putih daripada tepung terigu. Terus juga kalau dari teksturnya ini sih halus banget. Terus juga nih, kalau misalnya jerah digini-giniin tuh licin gitu kan. Nih, teksturnya itu kayak tepung maizena. Juga untuk bentuknya sendiri dia halus ya, halus gitu. Kelihatan nggak sih? Bakalan Cici lakukan proses pengayakan itu untuk menguji apakah pati ini dia akan semuanya lolos saat diayak. Jadi ini yang tadi 100 gram kita ayak aja ya. Setelah diayak semua, ini yang tertinggal yaitu yang tadi nempel lah. Ini hitam-hitam tuh apa tadi? Kayak semut gitu, serangga-serangga. Sama ini juga mungkin dia ada yang menggumpal atau yang sedikit kasar gitu ya. Ada sedikit. Jadi lebih banyak yang keluar. Maksudnya yang lolos dari ayakan. Pati yang sudah diayak tadi akan kita bagi dua. Jadi beratnya itu masing-masing 50 gram 50 gram. Nanti di satu bagian patinya ini bakalan dipanasin kayak digongseng gitu di atas kuali selama 15 menit. Pati yang 50 gram tadi mau digongseng pakai kuali, pakai ini ada sudip di atas kompor. Jadi selama 15 menit itu terhitung dari
eh, awal kita hidupin kompornya. Nah, ini kita mulai ya. Nah, jadi ini timernya ada bunyi ya, kita matiin. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan percobaan untuk mengetahui tingkat gelatinisasi. Jadi nanti ini patinya kalau misal dipanasin pakai air, terus itu bakalan berubah jadi gel di saat sudah berapa lama dipanaskan dan juga di saat suhunya sudah berapa. Jadi ini kita tuang aja ya, tuang. Kita hidupin kompornya, kita aduk-aduk. Nah, ini dimulai dari jam 3 pas. Nah, ini mulai terbentuk gelnya. Ini udah berapa, 4 menit dipanasin, mulai terbentuk gelnya di menit keempat setelah dipanaskan. Kita ukur suhunya ya. Suhunya sekitar 73 derajat. Tadi mulai terbentuknya pas di suhu ke 73 derajat. Kita matikan. Selanjutnya untuk percobaan kedua kita lakukan dengan menggunakan tepung pati sagu yang sudah disangrai selama 15 menit. Nah, jadi ini sudah dipanaskan kurang lebih sekitar 7 menit. Suhunya udah mencapai 85 derajat, dan ini juga belum jadi itu, nggak mengental dia, nggak jadi yang kayak pakai tepung pati sagu.